yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya bagi setiap orang yang Tuhan perkenankan untuk saya bertemu dengan mereka. Saya tidak tahu siapa mereka, tetapi semua itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dengan siapa saya akan bertemu, itu ada dalam garisnya Tuhan. Saya bersyukur saya telah belajar kebenaran dari tahun 2015. Saya baru punya kitab sendiri, diberi secara gratis, tidak keluar untuk beli. Dan dari waktu ke waktu Tuhan ajar saya untuk saya belajar. Dan Tuhan tunjukkan hal-hal yang sepatutnya harus saya tinggalkan dan hal-hal yang sepatutnya saya lakukan. Tuhan berikan itu karena Dia mengasihi saya. Saya dulunya suka cari firman yang mana saya suka, yang saya pernah dengar dan saya baca. Kalau tidak enak saya lari ke yang lain-lain begitu, dan tidak pernah mengerti, tidak terlalu mengerti begitu. Tapi setelah saya punya kitab sendiri, saya percaya Roh Tuhan menuntun saya untuk tahu akan kebenaran dengan porsi pengertian yang khusus Tuhan berikan bagi saya. Walaupun saya tidak belajar Alkitab secara mendalam, tetapi Roh Kudus menjadi pengajar bagiku. Dia mengajar bagi saya apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya tinggalkan. Karena saya notabene-nya berangkat dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tetapi setelah Tuhan membukakan hasil kebenarannya, Dia menunjukkan hal-hal yang harus menyenangkan hati Tuhan. Dan Mama tahu dengan segala latar belakang saya, hal-hal yang dulunya saya aktif, saya tekuni, saya lakukan, tapi saya tidak mau lagi. Dan saya berkata Tuhan, kalau hal-hal yang salah saja saya tekun, apalagi saya temukan hal-hal yang benar, maka hal yang salah saya tidak akan lakukan. Dan saya minta pertolongan Roh Kudus supaya saya jangan lakukan itu, tetapi saya harus mengatakan tidak pada diri saya untuk tidak melakukannya. Dan hari demi hari, waktu demi waktu, berjalannya waktu, tahun demi tahun, saya melangkah. Roh Tuhan memimpin, menuntun saya untuk semakin melihat terangnya yang bersinar, yang bercahaya itu, sehingga saya dihalaukan dari segala kegelapan. Saya bersyukur bahwa Tuhan menuntut saya untuk belajar kebenarannya, walaupun mungkin saya belum menekuninya secara mendalam, tetapi secara perlahan-lahan saya berjalan dalam pimpinan Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kebenarannya. Dan saya mengikuti juga training baik pada lembaga yang awalnya itu lembaga penginjilan mahasiswa Indonesia. Saya dibentuk dengan firman Tuhan, lalu saya belajar lebih lanjut, belajar Alkitab kira-kira berdua tahun, berusaha untuk mengerti dan memahami dan meminta pertolongan Roh Kudus. Dan saya juga bersyukur saya boleh mengikuti training di tempat ini bersama dengan Bapak Pendeta, mengajarkan bagaimana harus beriman, yakin bahwa kita selamat, karena tujuan hidup kita ini adalah selamat untuk masuk surga. Dan apa yang harus kita lakukan di bumi ini itu. Jadi memang banyak sekali firman Tuhan yang perlu saya pelajari lagi, tetapi apa yang ada padaku ini saya rindu sekali untuk bagikan kepada sesama yang masih dalam hidup yang lama begitu. Jadi saya bersyukur atas kepercayaan Tuhan berikan bagi saya. Terus ketika saya ada di tempat ini, ada kepercayaan untuk saya menjadi ketua penginjilan. Saya bilang, Tuhan, saya senang sekali. Bukan berarti saya hebat, tidak, tetapi saya senang untuk beritakan tentang Tuhan. Saya suka ceritakan tentang Tuhan, seperti lagu mengatakan, ku suka menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Daripada saya cerita orang lain, sekarang saya tidak mau lagi. Saya mau cerita tentang Tuhan Yesus. Lagi saya cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, daripada saya cerita tentang siapa-siapa yang tidak membangun iman orang. Jadi dengan demikian saya punya hati bersukacita. Tuhan, saya mau melangkah. Saya percaya bahwa saya melangkah tanpa uang pun saya bisa melangkah. Saya melangkah ini karena Tuhan, bukan karena uang. Jadi saya percaya kalau saya melangkah memang butuh uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu memang butuh uang. Dan saya percaya Tuhan siapkan itu. Jadi saya bilang, Tuhan, sekarang apa yang ada padaku, saya mau beri kepada Tuhan, baik berupa uang untuk saya berjalan. Saya percaya Tuhan untuk akan siapkan dananya yang cukup untuk saya untuk pergi, mungkin di tempat-tempat yang kecil dan sederhana, tetapi kalau itu Tuhan perkenankan, saya mau pergi untuk Tuhan. Saya mau pergi mau cerita tentang Tuhan, saya mau cerita yang benar, karena saya tahu yang benar, tetapi saya tutup itu rapat-rapat. Tuhan akan menuntut saya, Tuhan akan menuntut saya. Kenapa untuk tahu benar, mau tidak kasih tahu kebenaran kepada orang lain? Kenapa untuk egois? Kenapa
lain. Tapi tunggu sebentar lagi. Setelah itu Tuhan mengatakan bahwa kenapa engkau lebih pentingkan itu daripada aku yang harus engkau layani. Dan di situ saya menyadari, Tuhan, aku minta ampun karena aku mau menyenangkan hati manusia daripada hatimu. Sekarang Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku bilang, Tuhan, ajar aku supaya aku menyenangkan hatimu. Hari-hari hidupku ini aku tidak mau menyenangkan diriku, aku tidak mau menyenangkan orang lain. Tetapi pertama aku menyenangkan dirimu. Dengan demikian aku akan merasa senang dan orang lain merasa senang. Dengan itu menjadi prinsip bagi saya. Tuhan, tolong saya supaya saya menyenangkan, saya mau menyukakan hatimu. Saya boleh memuji menyembah engkau, saya boleh melakukan semuanya, tetapi kasih itu harus menjadi dasar utama. Hati saya harus dengan segenap hati menyembah engkau. Hati saya harus dengan segenap jiwa, segenap kekuatan menyembah engkau. Tapi kalau dengan setengah hati, walaupun saya berkobar-kobar memuji, tapi Tuhan katakan tidak, itu harus setengah saja. Aku minta segenap, semua, seutuhnya. Dengan demikian saya bersyukur, saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan sedang mengajari saya seperti itu. Karena itu saya menyaksikan betapa kasihnya, betapa baiknya Tuhan bagi saya, untuk saya menyatakan kasih saya kepada Tuhan. Tuhan ajar saya supaya saya lebih mengasihi Tuhan. Dan saya bersyukur pada waktu-waktu kemarin Tuhan izinkan saya untuk boleh bertemu dengan orang-orang yang notabene-nya berangkat seperti saya juga, yang saat ini mereka masih ada dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan izinkan saya untuk mengatakan yang benar. Saya tidak menjaga perasaan mereka, saya katakan ini yang benar, itu salah. Saya tidak mau bilang, oh nanti begini-begini. Saya tidak mau jaga perasaan mereka, tidak. Sebelum Tuhan, saya mau jaga perasaan Tuhan, saya mengatakan yang benar daripada saya mengelilingi semak duri baru saya datang di tengah. Tidak, saya mau datang pada intinya. Saya katakan Tuhan ini yang benar. Jadi ketika saya mengatakan saya bilang, Tuhan, jangan saya yang berkata, tapi Roh Kudus sendiri yang berkata. Karena Tuhan mau datang hari-hari ini, hari-hari yang terakhir, hari-hari menjelang Tuhan mau datang, semua orang harus diselamatkan. Biarlah Tuhan datang untuk menemukan iman di bumi ini. Jadi kalau saya tidak mengatakan yang sebenarnya, baru saya mulai dengan contoh-contoh yang lain yang jauh-jauh, dan mereka berusaha memikir-mikir. Saya juga kasihan karena mereka punya pengetahuan tidak begitu tinggi, dan mereka harus diberikan yang benar, yang jelas. Saya bilang, Tuhan menurut saya kalau saya tidak beritahu, karena Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21, tahu benar tapi tidak kasih tahu. Orang benar, walaupun dia benar, tapi kalau dia buat salah harus kasih tahu. Dan tugas saya harus memberitahu. Bukan berarti saya sudah hebat, tidak. Bukan berarti saya sudah luar biasa, tidak. Tapi kalau saya tahu benar, saya juga orang berdosa. Tapi kalau saya tahu benar, saya harus kasih tahu yang benar. Kalau salah, saya harus kasih tahu yang salah. Jadi saya bersyukur saya diizinkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di Naibona. Saya ada di sana. Tuhan izinkan saya bertemu dengan saya pergi di keluarga tersebut, tapi dalam keluarga itu Tuhan masih, artinya ada satu orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, sudah dimenangkan, tapi orang tuanya belum. Jadi waktu saya berdoa, orang tua itu bilang jangan berdoa dekat tempat ini, jangan berdoa dekat tempat, ada satu tempat ruangan seperti dapur, ada gudangnya begitu, jangan dekat tempat ini, nanti hilang kekayaan atau apa yang ada dalam itu, nanti tidak ada lagi, nanti semua hilang. Jadi harus berdoa di tempat yang ini. Jadi tapi itu setelah kami berdoa, karena kami berdoa di luarnya, sementara barang-barang itu ada di dalam. Jadi saya dalam hati saya bukan merasa takut, tidak, tapi saya merasa kasihan, saya sedih. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur saya menerima kalimat-kalimat seperti ini. Artinya suatu saat Tuhan akan ubahkan kalimat-kalimatnya itu. Tuhan akan ubahkan hatinya, Tuhan akan ubahkan pikiran mereka yang masih salah. Iya. Dan pada malamnya Tuhan izinkan saya berjumpa dengan satu keluarga. Di situ mereka sangat terbuka sekali. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Dalam satu keluarga itu, puji Tuhan, mereka berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada keesokan harinya kami bersama-sama satu nona dari keluarga kami pergi ke gereja Bethel Indonesia. Kami pergi bergereja di sana. Jadi saya katakan, saya datang bukan membawa nama gereja, tapi saya datang membawa firman Tuhan. Saya datang membawa firman Yesus Kristus. Saya datang ceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi kita mau tahu hidup yang benar seperti apa. Jadi itu terjadi, dan Tuhan izinkan lagi saya berjumpa dengan kakak beradik, orang dari Lambata. Tuhan izinkan saya bertemu dengan mereka beberapa hari kemarin. Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran bagi mereka, dan ya ada kerinduan di dalam hati mereka. Dan saya bersyukur itu semua karena Tuhan yang berkenan. Saya katakan, saya tidak datang untuk adik-adik kenal saya lebih jauh, tidak, tapi adik-adik mengenal Yesus Kristus, itu yang terpenting. Ya, saya tidak penting untuk adik-adik dalam kehidupan adik-adik yang
secara rohania begitu, tetapi artinya Tuhan itu yang lebih penting. Saya kurang penting begitu, Tuhan yang lebih penting bagi mereka. Jadi saya bersyukur Tuhan boleh izinkan saya berjumpa dengan mereka, dan saya tetap meminta dukungan doa dari Bapak dan Mama semuanya. Dan saya rindu teman-teman kita untuk ketemu juga bersama-sama untuk melakukan penginjilan bagi saudara-saudari kita yang lain. Memang saya menerima pekerjaan ini, tapi saya juga rindu pada waktunya juga kita ada bersama-sama, ya, supaya mereka juga boleh merasakan perhatian dari Tuhan melalui kita-kita yang lain. Jangan hanya saya saja. Jadi saya minta kesediaan untuk kita pada waktunya kita boleh bersama-sama, kita boleh berdoa bersama, berpuasa bersama, dan kita melangkah bersama di dalam Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan, tetap doakan supaya Tuhan semakin menarik banyak jiwa untuk mereka mengenal siapa pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah kesaksian saya.